Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat, semakin bersemangat dan bahagia. Dalam video kali ini, kita masih akan belajar bersama tentang novel sejarah. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang pengertian novel sejarah, perbedaan teks sejarah dan novel sejarah, serta hal yang membedakan novel sejarah dengan novel lainnya dan struktur novel sejarah. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang aspek kebahasaan novel sejarah, nilai-nilai yang ada dalam novel sejarah, serta langkah-langkah menyusun novel sejarah. Masih bersama saya, Fatlun Taib. Baiklah, mari kita bahas aspek kebahasaan novel sejarah. Aspek kebahasaan novel sejarah ada 6 ya. Aspek kebahasaan yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Maksudnya adalah kalimat atau bahasa yang jarang digunakan pada masa sekarang, atau makna lampau di sini yang dimaksud adalah seperti kita ketahui bersama bahwa novel sejarah adalah novel yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi di masa lampau. Jadi, masa lampau yang dimaksud bisa dari segi bahasa atau peristiwa yang pernah terjadi. Contoh kalimatnya adalah, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan dengan tenang masuk ke kadipaten. Pada contoh di atas, kita melihat bahwa ada kata adipati dan kadipaten. Kedua kata tersebut adalah kata-kata yang biasa digunakan pada masa lalu saat di Indonesia masih ada sistem kerajaan. Saat ini kata-kata tersebut sudah jarang atau bahkan sudah tidak kita jumpai lagi dalam percakapan atau dialog sehari-hari. Karena kata adipati adalah gelar kebangsawanan untuk orang yang menjabat sebagai kepala wilayah. Serta kata kadipaten sama dengan keadipatian adalah wilayah yang dipimpin oleh adipati, saat ini sudah berubah menjadi bupati atau gubernur atau camat tergantung sebesar apa wilayah kerajaan. Sedangkan kata kadipaten sudah berubah menjadi provinsi, kabupaten, wilayah, atau kecamatan, itu tadi tergantung pada sebesar apa wilayah kerajaan. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh berikut. Sekitar setahun yang lalu, virus COVID-19 muncul di Wuhan untuk pertama kali. Yang berikutnya, sejak kemarin, Zubaidah mengalami gejala demam. Dahulu kala, bumi diyakini hanya terdiri atas satu benua yang disebut Pangea. Yang keempat, beberapa saat yang lalu Rahim menelpon dan mengabarkan bahwa ibunya masuk rumah sakit. Yang kelima, tadi Kiana menjenguk ibunya Rahim di rumah sakit. Yang keenam, ayah sudah berangkat bekerja dari 3 jam yang lalu. Kita lihat contoh-contoh di atas ada kalimat 1 tahun yang lalu, dahulu kala, sesaat yang lalu, tadi 3 jam yang lalu, dan kemarin. Semua kata-kata di atas atau kalimat di atas menyatakan hal yang sudah terjadi atau telah terjadi. Aspek kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan konjungsi waktu atau konjungsi temporal. Mengapa demikian? Seperti sudah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa salah satu penyampaian atau penceritaan novel sejarah adalah secara naratif atau diceritakan secara berurutan atau kronologis. Contoh kata, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Contoh kalimat, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan dengan tenang masuk ke kadipaten. Kata setelah adalah konjungsi temporal. Aspek kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpu. Berikutnya, ketika Ibu Ratu menangis, beliau menulari siapapun yang ada di situ untuk menangis. Namun dia Wiyata sama sekali tidak menitikkan air mata. Aspek kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa
menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contoh, menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Syahbandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang tak tahu namanya dan gunanya. Atau, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kandit Gali tentang masalah itu. Aspek selanjutnya adalah banyak menggunakan kata kerja mental yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain-lain. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Berikutnya, melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Pati Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat itu. Aspek kebahasaan yang terakhir, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Selain 6 aspek kebahasaan tadi, novel sejarah juga menggunakan kata-kata descriptive language atau bahasa deskriptif untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada, bahwa beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi dengan Pati Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku. Selain itu, novel sejarah dan cerita sejarah juga banyak menggunakan kata kias, konotasi, dan peribahasa. Makna kias atau kata kias adalah makna yang tidak sebenarnya, biasanya kata kiasan atau frasa. Contoh, dia sudah menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Frasa tulang punggung bermakna sandaran atau sumber kekuatan. Contoh lainnya, setidaknya kini peluru tidak akan lagi menghujani diriku. Menghujani artinya terkena. Selain itu, novel sejarah juga biasa menggunakan peribahasa. Bisa menggunakan peribahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Contoh peribahasa daerah, Gemah Haripa Lojinawe artinya adalah tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Yang kedua, hara menyerah wajah sampai kaputing, artinya pantang menyerah sampai ke titik darah penghabisan. Contoh peribahasa dalam bahasa Indonesia, ayam bertelur di padi mati kelaparan, artinya orang yang selalu kekurangan meskipun penghasilannya banyak. Berikutnya, air cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga, artinya sifat orang tua pasti menurun pada anaknya. Yang berikutnya, air susu dibalas dengan air tuba, artinya kebaikan dibalas kejahatan. Atau ada gula ada semut, di mana ada kesenangan disitulah banyak orang datang. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai yang ada dalam novel sejarah. Nilai yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang mengandung hubungan yang dalam dengan kebiasaan masyarakat dan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Contoh, pada masyarakat Bali ada ngaben atau kebiasaan membakar mayat. Dalam masyarakat Gorontalo ada dutu atau upacara yang dilakukan saat akan melamar. Nilai yang kedua yaitu nilai moral atau nilai etika atau etik. Nilai moral atau etika adalah nilai yang memberikan petuah atau pelajaran serta etika. Pada bagian ini berhubungan erat dengan sikap yang akan tampak tentang nilai baik buruknya, boleh atau tidak, layak atau tidak. Hal ini didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. Contoh, pencurian, pembunuhan, pelacuran, perselingkuhan, dan lain-lain. Nilai yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang membahas hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta.
atau kita membicarakan tentang nilai kepercayaan yang dianut oleh manusia kepada Sang Penciptanya. Agama itu kan ada banyak. Di Indonesia saja kita mengenal 5 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Sedangkan di dunia kita mengenal beberapa agama dan kepercayaan. Di Jepang ada agama Shinto yang menyembah matahari, ada agama Konghucu di Cina yang menyembah para dewa, dan masih banyak lagi. Contoh nilai agama dapat kita lihat pada novel karya Wahyu HR. Contohnya begini ya, fokuskan hatimu dan pikiranmu pada Allah Ta'ala. Dialah yang menjadi sesembahan kita semua, yang maha suci lagi maha mulia. Dialah tujuan kita semua, jawab Raden Makdum Ibrahim. Nilai selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial berhubungan erat dengan keadaan dalam suatu masyarakat, berkaitan dengan pergaulan individu dan masyarakat. Contoh, keramah tamahan, persahabatan, disiplin, keadilan, kekeluargaan. Nilai budaya adalah nilai dari masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah pergaulan antara individu dalam masyarakat. Nilai terakhir adalah nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai keindahan, baik dari struktur pembangun cerita, teknik penyajian, struktur kalimat, serta pilihan kata yang digunakan oleh pengarang. Tentu saja dalam novel sejarah kita membaca kisah-kisah sejarah, maka penulis biasa menuliskan tentang keindahan suasana, pemandangan, kecantikan dan ketampanan para tokoh digambarkan sedetail mungkin dan seindah mungkin. Itu tadi pembahasan kita tentang aspek kebahasaan, ungkapan dan peribahasa serta nilai yang ada dalam teks sejarah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun kerangka teks novel sejarah. Cara yang pertama adalah mencari referensi bacaan untuk menemukan peristiwa yang akan kita tulis. Dengan mencari referensi bacaan, kita dapat menentukan peristiwa apa yang akan kita tulis. Kita juga dapat mengembangkan imajinasi kita secara luas mengenai cerita sejarah yang akan kita kembangkan. Referensi yang dapat kalian gunakan seperti cerpen, novel, dan kisah-kisah sejarah yang kalian baca pada buku sejarah. Hal ini dapat menimbulkan kreativitas kalian dalam menentukan cerita apa yang akan ditulis. Yang kedua, memaksimalkan alat indera untuk menggali peristiwa di sekitar kita sebagai bahan tulisan. Alat indera yang dimaksud adalah indera pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, serta indera pengecap. Jadi, kalian bisa memaksimalkan alat indera kalian untuk menemukan ide atau inspirasi dari cerita yang akan kalian buat. Contoh, kalian bisa menonton film yang ada kemiripan dengan cerita yang akan kalian buat. Hal ini memudahkan kita untuk melihat atau memprediksi jalan cerita yang akan kita buat seperti apa. Selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber dengan memanfaatkan rumus 5W1H. Masih ingat kan apa itu 5W1H? Ya, betul sekali. 5W1H merupakan rentetan pertanyaan mengenai apa yang akan kita tulis, apa cerita yang akan kita tulis, siapa tokoh-tokoh dalam cerita, di mana tempat cerita ini berlangsung, kapan waktu yang akan diangkat dalam cerita, mengapa cerita ini diangkat, dan bagaimana jalan ceritanya. Hal ini bisa kalian gunakan untuk menggali informasi pada narasumber yang akan kalian wawancarai. Tujuannya apa? Cerita yang akan kalian tulis nanti dapat kalian pahami dan dapat menggambarkan keadaan atau situasi tentang tokoh-tokoh, peristiwa, serta situasi dan keadaan sesuai dengan waktu dan tempat yang akan kalian angkat dalam cerita. Yang keempat adalah membuat sinopsis atau garis besar cerita untuk menggambarkan karakter tokoh atau latar belakang tempat serta waktu yang akan kalian ceritakan. Jadi saat melakukan observasi tadi, kalian langsung membuat garis besar atau sinopsis berdasarkan 5W1H berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kalian lakukan tadi.
Sinopsis yang kalian buat harus urut agar memudahkan kalian mengembangkan cerita, dan jangan lupa untuk menggambarkan karakter tokoh dan latar cerita yang sudah terangkum dalam sinopsis yang kalian buat, seperti perjalanan waktu, tempat kejadian, permasalahan tokoh, serta karakter. Poin yang kelima adalah mengembangkan sinopsis yang dibuat menjadi cerita novel sejarah. Ini adalah tahap terakhir, jadi penulis mengembangkan sinopsis yang dibuat berdasarkan imajinasinya. Dalam mengembangkan sinopsis lebih enak menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Jadi penulis seperti bercerita tentang dirinya sendiri. Namun jika ingin menggunakan sudut pandang orang kedua, kamu, atau sudut pandang orang ketiga, dia, itu tidak menjadi masalah. Pengembangan teks novel sejarah mengikuti gaya imajinasi kita atau imajinasi kalian sendiri yang tetap mengikuti struktur teks cerita atau novel sejarah, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, penyelesaian, dan koda. Dan jangan lupa selalu memperhatikan kaidah kebahasaan novel sejarah yang seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Masih ingat kan? Nanti nonton lagi videonya ya. Jadi, kalian bisa membuat cerita dalam bentuk cerita sejarah, novel sejarah, atau cerpen sesuai imajinasi kalian. Demikian pembahasan saya mengenai aspek kebahasaan novel sejarah, nilai-nilai yang ada dalam novel sejarah, ungkapan dan peribahasa yang ada dalam novel sejarah, serta langkah-langkah menyusun novel sejarah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.